Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Anggra Laura Harefa dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Stikes dan Malanbo Padang dengan NIM 11023140003. Nah, video saya kali ini saya akan membahas tentang Renstra Rumah Sakit. Nah, jadi gimana sih cara bikin Renstra Rumah Sakit itu? Yang ingin tahu, yuk simak video saya. Oke, kita langsung saja masuk ke rencana strategis rumah sakit. Di sini saya udah bikin contoh dari Renstra Rumah Sakit. Judulnya itu ada Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Aglarava periode 2024-2028. Oke, kita langsung lanjut ke visi. Kalau kita bikin Renstra itu perlu kita bikin visi dari Renstra tersebut gitu. Jadi visi saya bikin Renstra ini adalah menjadi rumah sakit rujukan utama di wilayah Padang yang memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu kalau ada visi pastinya ada misi kan. Nah, jadi misi saya di sini itu adalah yang pertama adalah menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif dan berorientasi pada pasien. Lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Lalu yang ketiga itu mengembangkan inovasi dalam pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Lalu lanjut ke tujuan dari strategis ini. Nah, terdapat ada 4 tujuan di sini, yaitu tujuan pertama saya bikin Renstra ini itu adalah peningkatan kualitas pelayanan, di mana peningkatan kepuasan pasien sebesar 15% dalam 3 tahun. Lalu memperoleh akreditasi internasional dalam 5 tahun dan menurunkan waktu tunggu pasien sebesar 20% dalam 2 tahun. Lalu yang kedua yaitu adalah pengembangan sumber daya manusia. Di sini itu saya bikin tujuannya itu adalah meningkatkan kompetensi tenaga medis dan non-medis melalui pelatihan berkelanjutan. Lalu menambah jumlah tenaga medis spesialis sesuai kebutuhan. Lalu tujuan saya yang ketiga itu adalah penguatan keuangan. Maksudnya penguatan keuangan di sini itu adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit sebesar 20% dalam 5 tahun. Lalu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Lalu tujuan saya yang keempat itu adalah pengembangan layanan. Pengembangan layanan ini yaitu untuk membuka layanan baru, contohnya seperti layanan jantung, layanan kanker. Lalu selanjutnya meningkatkan kapasitas rawat inap dan mengembangkan layanan telemedicine. Lalu selanjutnya strategi. Nah, strategi saya dalam untuk meningkatkan kualitas rumah sakit itu pastinya yang pertama itu adalah fokus pada pasien. Di mana fokus pada pasien itu kita harus melakukan survei kepuasan pasien secara berkala, melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan dan memberikan layanan yang berpusat pada pasien. Lanjut, yang kedua itu adalah inovasi teknologi. Di sini inovasi teknologi ini yaitu mengadopsi teknologi kesehatan terbaru, mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi, dan memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu yang ketiga adalah penguatan SDM, di mana penguatan SDM ini kita melakukan rekrutmen tenaga medis yang kompeten pastinya, lalu memberikan pelatihan berkelanjutan dan memberikan insentif bagi tenaga medis yang berprestasi. Gitu. Terus yang strategi yang keempat itu adalah kerjasama strategis.
kerjasama strategis ini itu dengan membangun kemitraan dengan rumah sakit lain, perguruan tinggi, dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jangkauan layanan. Lalu yang kelima itu adalah promosi dan pemasaran. Di mana promosi dan pemasaran ini kita melakukan promosi rumah sakit melalui berbagai media. Lalu meningkatkan branding rumah sakit dan membangun citra positif di mata masyarakat. Oke, lalu dalam Renstra rumah sakit itu juga harus ada program dan kegiatannya. Program dan kegiatannya itu yang pertama itu adalah pelatihan CPR bagi seluruh staf. Di mana indikator kerjanya itu adalah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan penanggung jawabnya itu adalah bagian pendidikan dan pelatihan. Lalu yang program yang kedua itu adalah pengembangan layanan telemedicine, di mana indikator kerjanya yaitu adalah jumlah pasien yang menggunakan layanan telemedicine. Penanggung jawabnya yaitu bagian informasi teknologi. Lalu yang ketiga adalah pembukaan poliklinik jantung. Di sini juga indikator kerjanya yaitu dengan jumlah pasien baru yang berobat di poliklinik jantung. Penanggung jawabnya yaitu adalah bagian kedokteran. Lalu lanjut ke anggaran dan evaluasi. Dalam Renstra rumah sakit itu perlu sekali adanya anggaran. Dan di mana anggaran ini, yang pertama itu kita bikin rincian anggaran. Rincian anggaran ini itu disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Lalu kita juga bikin sumber pendanaan, di mana sumber pendanaan ini itu menjelaskan sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan seperti APBN, APBD, dana sendiri, dan lain-lain. Lalu juga ada evaluasi. Evaluasi ini yang pertama itu ada indikator kinerja utama. Di sini maksudnya adalah menetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Renstra. Lalu frekuensi evaluasi, yaitu melakukan evaluasi secara berkala, misalnya setiap tahun atau semester. Lalu mekanisme evaluasi, yaitu menetapkan mekanisme evaluasi misalnya melalui rapat evaluasi, survei kepuasan, dan analisis data. Oke, selanjutnya itu adalah catatan dan tips tambahan dari saya. Catatannya di sini yaitu adalah kustomisasi. Kustomisasi ini rencana strategis ini perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik rumah sakit kita. Lalu detail. Setiap program dan kegiatan harus dijelaskan secara rinci, termasuk target, jadwal pelaksanaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu fleksibilitas, di mana Renstra ini harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Lalu ada inovasi. Renstra juga harus mendorong inovasi dan perbaikan terus-menerus. Lalu ada tips tambahan dari saya. Tips tambahan dari saya yang pertama itu libatkanlah seluruh stakeholder, di mana kita harus mengajak perwakilan dari berbagai departemen di rumah sakit untuk berpartisipasi dalam penyusunan Renstra. Lalu gunakan bahasa yang mudah dipahami supaya dan hindari penggunaan istilah teknis yang sulit dimengerti oleh orang awam gitu. Jadi kita bisa bedakan ngomong sama orang yang memang bisa paham dengan bahasa-bahasa istilah gitu kan. Lalu lanjut ke ketiga yaitu visualisasikan Renstra, yaitu gunakanlah diagram atau grafik untuk menyajikan informasi yang kompleks.
Yang keempat itu adalah komunikasikan Renstra, di mana hal ini yaitu kita harus sebarkan Renstra kepada seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya agar mereka tahu Renstra dari rumah sakit tersebut. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait Renstra rumah sakit dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.